Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Cidiki Wijaya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Ini 17.02.2045 dan saya ingin mempresentasikan dari tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang berjudul Strategi Nasional dalam Pemulihan Ekonomi di Era COVID-19. Oke, kita langsung bahas. Kita telah mengetahui pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial masyarakat dalam mengubah interaksi jual beli di pasar. Beberapa industri mengalami kedudukan yang sangat dalam. Beberapa juga lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi. Namun secara keseluruhan perekonomian di Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, berbagai strategi telah akan ditetapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus untuk menurunkan tingkat kesehatan publik. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji lagi dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini, estimasi penambahan dan pendistribusi vaksin, serta jangka waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri. Situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi terjaga pergerakan tahun ke tahun. Pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% saja. Data kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar kurang dari 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti industri transportasi yang mengalami pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar kurang dari 30,84%. Akan tetapi, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan positif seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan. Perekonomian nasional dari segi pengeluaran pun semakin melangkahi data penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, data mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar kurang 5,51%. Pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar kurang 6,5%, ekspor tumbuh sebesar 11,66%, dan impor tumbuh sebesar kurang 16,96%. Data tersebut mengikuti kondisi yang dialami oleh sebagian besar produksi yang berbasis di Indonesia. Dalam situasi pertama, di mana vaksin belum ditemukan dan tujuan nasional berfokus untuk mempertahankan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan. Kebijakan yang diterapkan dalam studi ini merupakan kebijakan yang memiliki jangka pendek sesuai dengan tujuan untuk mempertahankan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilakukan bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu yang berjalan. Salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM sebagai bentuk usaha memiliki proporsi sebesar 99,90% dan seluruh pelaku usaha di Indonesia. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli yang berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Itu masuk ke dampak terhadap perekonomian. Berbagai laporan dalam lembaga studi yang mengawasi dampak COVID-19 menyatakan bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak kecuali Indonesia. Untuk Nation Conference on Trade and Development atau UNCTAD 2020 menyebutkan bahwa COVID-19 memukul negara-negara berkembang pada saat mereka sedang berjuang dengan beban untuk yang tidak berlanjutan dan selama bertahun-tahun. Pada akhir 2018,
total stok utang negara-negara berkembang mencapai 191% atau hampir 2 kali lipat PDB gabungan mereka level tertinggi yang pernah tercatat. Krisis utang negara berkembang yang sudah berlangsung pengembangan COVID-19 memiliki dua hal yang patut diketahui dalam konteks pendapat tentang pengelolaan utang yang negara berkembang setelah goncangan COVID-19. Indonesia diprediksi pada tahun 2020 ini akan didominasi oleh prospek ekonomi yang memudar, di mana problematik ini sudah diprediksi sebelum bencana COVID-19 membuat perekonomian Indonesia lebih dalam terpuruk. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun, tetapi proporsi orang yang rentan tanpa jaminan ekonomi akan sangat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melemah secara signifikan pada 2,1%, paling optimis hingga minus 3,5% pada tahun 2020, sebelum kembali ke angka 5,4% pada tahun 2022 ketika pemerintahan agregat telah pulih. Chang Yung Ri berpendapat dari International Monetary Fund IMF 2 sebagaimana dikutip Kompas merisi secara lebih moderat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan tumbuh di angka 0,5%, tidak seperti Bank Dunia yang memprediksi dengan asumsi optimis 2,1% dan pesimisnya minus 3,5%. Lebih lanjut diuraikan bahwa secara itu Indonesia berpulang mempunyai pertumbuhan ekonomi pasca krisis 2020 dengan angka yang cukup tinggi. IMF memprediksi hingga 8,2% di tahun 2021. Prediksi tersebut diiringi dengan asumsi bahwa pemerintah dapat menangani COVID-19 dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat tinggi, dan level 8,2% pada 2021 ini adalah proyeksi yang paling optimis. Negara-negara ASEAN ataupun dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada dua asumsi. Risiko tekanan ekonomi akibat COVID-19 akan Indonesia menurun jika vaksin segera ditemukan. Sementara risiko tekanan ekonomi semakin turun jika jumlah kasus COVID-19 itu meningkat pada tahun bulan 2 2020. Dan Ri juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian yang saat ini sedang dihadapi saat ini jauh berbeda dengan krisis keuangan global pada 2008 sampai 2019 atau situasi krisis ekonomi sebelumnya. Perekonomian yang diberikan tumbuh 0% lebih dikarenakan sangat menurunnya aktivitas sektor real, terutama sektor jasa, pariwisata, dan penerbangan. Sektor tersebut sejalan dengan analisis McKinsey mendapat tekanan paling kuat akibat penyebaran COVID-19 di sini. Ri menggambarkan bahwa tekanan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju jauh lebih parah dibanding negara-negara berkembang di Asia. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diprediksi IMF akan mencapai minus 3%. Mitra dagang utama Asia mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu Amerika Serikat minus 5,9% dan kawasan Eropa minus 7,5%. Perencanaan apa yang akan dilakukan untuk pembangunan Indonesia? Pertama, wabah corona memaksa semua negara untuk mengisi rencana pembangunan mereka. Target prioritas asumsi dibuat sesuai keadaan sekarang dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagai besar untuk mengatasi epidemi COVID-19 ini. Sementara kebijakan pembangunan pada model seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilakukan kembali setelah ditangkap COVID-19 dinyatakan berakhir. Dampak sosial dan ekonomi yang mana akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan lakukan koreksi terhadap kenaikan ini. Pada saat menyusun sama sekali tidak mengendalikan pandemi, pengusahaan yang tepat dan kebijakan struktur lapangan banyak pernah akan menjadi titik awal untuk pemulihan.
Ketiga, kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menggunakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengembangan kebijakan dan perjalanan pengembangan afirmatif untuk mencapai pembangunan daerah tertinggal, kecamatan, lokasi prioritas, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan Indonesia tertinggal dalam periode 5 tahun ke depan sebagai wujud mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Maka kementerian PPN Bappedas melakukan mainstream Indonesia daerah tinggal sebagai lokasi prioritas dalam prioritas daerah afirmasi berbagai. Mungkin dalam kesimpulan, desain perencanaan jangka menengah tersebut ini harus mengalami berbagai pergeseran ketika tahun 2010, tahun awal periode RPJM berfokus pada pengenalan COVID-19. APBN berfokus untuk mengatasi COVID-19 agar dapat ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan segera pulih. Penanganan pandemi COVID-19 mengubah rencana strategi utama sektor yang telah dipersiapkan pemerintah Indonesia. Salah satunya target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja. Untuk skenario rencana pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini, pemerintah mempunyai 3 alternatif strategi. Pertama, tetap dengan rencana semua yang terulang dan dalam RPJM 2020 sampai 2024 dengan sedikit penyelesaian program untuk mengkoridor kehidupan normal baru dalam ancaman COVID-19. Kedua, melakukan penyelesaian program strategis secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbarui sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Ketiga, merombak seluruh program dan target yang berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringi. Dalam hal ini, semua program yang telah ditetapkan di RPJM 2024 dikaji ulang dan merumuskan kembali strateginya yang dijadwal ulang prioritasnya. Pada program ini, pemerintah perlu memasukkan unsur evolusi budaya di mana pelaku kegiatan bersama COVID-19 harus menjadi paduan hidup masyarakat Indonesia dapat mencegah dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi saya, dan saya Majid Diki Wijaya. Terima kasih.